suatu infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial adalah suatu infeksi yang berkembang di lingkungan rumah sakit. Seseorang dikatakan terkena infeksi nosokomial jika penularannya didapat ketika berada di rumah sakit, termasuk juga infeksi yang terjadi di rumah sakit dengan gejala yang baru muncul saat pasien pulang ke rumah, dan infeksi yang terjadi pada pekerja di rumah sakit. Seseorang dikatakan alami penyakit ini saat berkembang paling tidak 48 jam setelah masuk rumah sakit. Jenis-jenis infeksi nosokomial. Yang pertama, infeksi bakteri. Nosokomial bisa disebabkan oleh infeksi bakteri. Sebagian besar gangguan yang disebabkan bakteri tidak berbahaya, tetapi beberapa dapat menimbulkan masalah yang serius. Selain itu, bakteri adalah penyebab paling umum dari infeksi nosokomial. Yang kedua, infeksi jamur. Jamur juga dapat menyebabkan penyakit ini. Beberapa jamur dapat menyebabkan infeksi menular yang membahayakan. Jenis jamur yang paling sering menyerang adalah Candida dan Aspergillus. Yang ketiga, infeksi virus. Virus adalah kuman kecil yang dapat menyebar ke seluruh tubuh dengan meniru kode genetik alami. Saat masuk ke tubuh, virus dapat menyebabkan penyakit yang parah. Penyebab infeksi nosokomial. Gangguan ini disebabkan oleh bakteri yang ada di rumah sakit. Bakteri tersebut bisa didapat dari orang lain yang ada di rumah sakit. Bakteri yang menjadi flora normal atau bakteri yang secara normal ada di dalam tubuh dan pada keadaan normal yang tidak menyebabkan gangguan di dalam tubuh sendiri, atau bakteri yang mengontaminasi lingkungan dan alat-alat rumah sakit. Di samping itu, jamur, virus, dan parasit juga dapat menyebabkan infeksi nosokomial. Faktor risiko infeksi nosokomial. Yang pertama, seseorang dengan usia lebih dari 70 tahun, bayi dan anak-anak. Yang kedua, memiliki daya tahan tubuh lemah seperti pada pengidap HIV/AIDS, alami malnutrisi, dan pengguna obat imunosupresan atau kemoterapi. Yang ketiga, waktu perawatan di rumah sakit yang lebih lama. Yang keempat, lingkungan rumah sakit yang padat. Yang kelima, banyaknya kegiatan memindahkan pasien dari satu unit ke unit yang lain. Yang keenam, penempatan pasien dengan kondisi yang mudah terserang infeksi nosokomial, misalnya pada ruangan perawat intensif, ruang perawat bayi, ruang perawat luka bakar, pada satu tempat. Yang ketujuh, pengidap dengan koma, gagal ginjal akut, cedera berat, luka bakar, dan syok. Yang kedelapan, prosedur seperti tindakan operasi, pemasangan alat bantu nafas, endoskopi, atau kateter. Yang kesembilan, adanya kondisi komorbid. Yang kesepuluh, memiliki diabetes. Yang ke-11, mengidap penyakit paru-paru kronis. Gejala infeksi nosokomial. Ada beberapa gejala umum saat seseorang alami infeksi nosokomial. Yang pertama, batuk dengan dahak kental. Yang kedua, demam atau menggigil. Yang ketiga, jantung berdebar cepat atau takikardia. Yang kelima, tubuh terasa lemas. Yang keenam, nyeri punggung bawah atau perut bawah. Yang ketujuh, sesak nafas. 5. Langkah pencegahan infeksi nosokomial. Yang pertama, cuci tangan. Yang kedua, jaga kebersihan lingkungan rumah sakit. Yang ketiga, gunakan alat sesuai prosedur. Yang keempat, tempatkan pasien berisiko di ruang isolasi. Yang kelima, gunakan APD atau alat pelindung diri sesuai SOP. 6. Langkah mencuci tangan. Yang pertama, gosokkan telapak tangan kanan
dengan tangan kiri dengan gerakan memutar. Yang kedua, telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Jari-jari masuk ke sela jari dengan gerakan mendorong satu arah dan sebaliknya. Yang ketiga, jari-jari tangan kanan masuk ke sela-sela jari tangan kiri dengan gerakan mendorong satu arah. Keempat, letakkan punggung jari pada telapak satunya dengan jari saling mengunci. Gerakan ibu jari dengan mengusap buku-buku jari dan sebaliknya. Kelima, ibu jari kiri diusap oleh tangan kanan dimulai dari jari telunjuk sampai ini jari ibu dengan gerakan satu arah dan sebaliknya. Keenam, dengan jari menguncup, gosokkan bagian ujung jari ke kanan dan ke kiri dan sebaliknya. Halo semua, mari bagi teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, khususnya dalam bidang keperawatan, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di kampus kami tersedia Fakultas Ilmu Keperawatan. Jika Anda ingin menjadi perawat yang tangguh, profesional dan bertanggung jawab, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih. Bye-bye.